korupsi? Sini, ada yang korupsi. Kan korupsi masih menjadi masalah besar di negara kita. Menurut kalian gimana? Korupsi harus diberantas karena merugikan rakyat dan negara. Tapi kadang mereka yang melakukan korupsi itu karena gajinya kecil dan juga kebutuhan mereka tuh yang besar. Tapi tetap nggak bisa disalahin sih, karena ya gimana, korupsi itu tetap salah. Mau gimana lagi? Korupsi itu memang nggak bisa dibenerin dari segi manapun. Kita harus lawan. Jadi menurutmu gimana, Lin? Kita adain sosialisasi aja. Oh, apa? Sosialisasi. Oh iya, jam segini. Yaudah bentar. Hai semuanya, jadi sekarang kita kelompok 2 ada di SMA Negeri 6 Semarang. Kita akan ngadain sosialisasi. So, nonton sampai akhir ya. Dan contoh, di Indonesia tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan kotor, tindakan tidak terpuji, tindakan merugikan orang lain ataupun bangsa. Karena tindakan korupsi ini bisa menimbulkan efek. Yang pertama itu jelas pendidikan akan terhambat karena perilaku korupsi tersebut. Yang kedua adalah kesehatan terganggu. Yang ketiga adalah kemiskinan itu meningkat. Yang keempat ketidakadilan, dan yang kelima adalah kehilangan kepercayaan. Poin kelima ini tuh sering terjadi di sekitar kita. Pengalaman ataupun lampu itu kayak tentang gimana ya. Terus yang kedua ada gaya hidup dan konsumtif. Yang ketiga ada moral yang lemah. Dari yang keempat adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan terusnya pemahaman terhadap korupsi. Aku mengambil satu, yaitu gaya hidup konsumtif, yang dimana kayak kenapa orang melakukan korupsi karena gaya hidup mereka yang tinggi dan juga mereka yang FOMO untuk beli barang-barang yang terbaru gitu, yang viral. Kedua, kita bisa menerapkan praktik anti korupsi seperti mendukung kejujuran, menolak tindakan tidak etis, dan melaporkan. Nah, semisal kalian menemukan suatu tindakan korupsi di antara teman-teman kalian bisa nih untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah untuk dapat ditindaklanjut. Lanjut. Nah, yang kedua kayak selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada tekanan sosial yang menyebabkan munculnya pelanggaran norma. Yang kedua ada politik uang membuat seseorang melakukan korupsi supaya dalam modal. Yang ketiga lemahnya hukum dan undang-undang terkait tindak pidana korupsi sehingga dijadikan celah untuk melakukan perbuatan tercela. Yang pertama itu tekanan sosial. Jadi orang-orang yang punya jabatan pastinya dia punya tekanan dari partainya sendiri untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, dan ini menyangkut dengan poin kedua. Jadi semisal kalian mau jadi pejabat, pastinya kalian butuh modal yang banyak. Nah, ketika kalian sudah dapat jabatan tersebut, pastinya kalian juga butuh balik modal. Terus yang ketiga, mereka
suatu pejabat tersebut memanfaatkan celah-celah dari hukum dan undang-undang yang ada. Makanya mereka bisa melakukan tindak pidana korupsi karena mendapat celah dari lemahnya hukum di Indonesia. Dan itu